Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhairat dengan NIM 2109035020074. Di sini saya akan membahas mengenai bab 4 yang berjudul penentuan biaya proses. Dimulai dengan sistem akumulasi biaya proses. Tujuan sistem akumulasi biaya adalah menghasilkan informasi biaya total dan per unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya total adalah jumlah biaya yang diakumulasi ke dalam objek biaya selama periode tertentu. Biaya per unit itu adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit. Informasi tersebut berguna untuk menentukan biaya persediaan dalam laporan keuangan dan untuk membuat keputusan manajemen, misalnya untuk menentukan harga jual produk. Agar keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tidak salah, maka sistem akumulasi biaya yang diterapkan oleh perusahaan harus dapat menghasilkan informasi biaya produksi yang akurat. Untuk menerapkan sebuah sistem akumulasi biaya, di samping faktor keakuratan, manajemen juga harus mempertimbangkan biaya pengoperasian sistem tersebut. Sistem akumulasi biaya yang baik adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat dan dapat dioperasikan dengan biaya rendah. Sistem akumulasi biaya sangat tergantung pada pemanufakturan perusahaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai teknologi pemanufakturan, organisasi produksi, dan jenis produk yang berbeda. Oleh karena itu, setiap akumulasi biaya yang diterapkan oleh setiap perusahaan juga dapat berbeda. Secara garis besar, sistem akumulasi biaya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sistem akumulasi biaya pesanan dan yang kedua ada sistem akumulasi biaya proses. Sistem akumulasi biaya pesanan tepat digunakan jika produk yang dihasilkan oleh perusahaan bersifat heterogen. Produk bersifat heterogen apabila setiap jenis produk diproduksi dalam spesifikasi dan kuantitas yang berbeda, dan kombinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap jenis produk tersebut juga berbeda. Perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan menghasilkan produk dengan spesifikasi dan kuantitas sesuai permintaan pemesan. Karena spesifikasi produk dan kuantitas yang dipesan oleh masing-masing pemesan berbeda, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan bersifat heterogen. Tujuan akumulasi biaya pesanan adalah menghitung biaya total dan per unit setiap pesanan. Oleh karena itu, dalam penentuan biaya pesanan, setiap pesanan diperlakukan sebagai objek biaya. Setiap pesanan dibuatkan sebuah kartu biaya yang digunakan untuk mencatat semua biaya produksi yang terjadi dalam memproduksi pesanan yang bersangkutan. Pada saat pesanan telah selesai dikerjakan, biaya per unit dihitung dengan cara membagi biaya total yang dibebankan ke suatu pesanan sejak mulai sampai selesai dikerjakan dengan jumlah unit yang dihasilkan oleh pesanan tersebut. Contohnya, perusahaan yang cocok menerapkan sistem penentuan biaya pesanan adalah perusahaan percetakan, galangan kapal, pesawat terbang, dan kontraktor bangunan. Sistem akumulasi biaya proses cocok diterapkan jika produk yang dihasilkan oleh perusahaan bersifat homogen. Produk yang bersifat homogen apabila bentuk fisik dan sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap unit sepenuhnya sama. Produk homogen dihasilkan melalui proses produksi berkelanjutan atau metode produksi massal. Contohnya, perusahaan yang cocok untuk menerapkan sistem penentuan biaya proses adalah perusahaan kertas, plastik, bahan bakar, semen, gula,
sabun, radio, komputer, telepon genggam, air, dan listrik. Dalam sistem akumulasi biaya proses, biaya produksi yang terjadi pertama-tama diakumulasi menurut departemennya. Jumlah biaya yang diakumulasi dalam suatu departemen merupakan biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen tersebut. Untuk menghitung biaya produksi yang diakumulasi dalam sebuah departemen kemudian dibebankan ke unit produk yang dihasilkan oleh departemen yang bersangkutan. Biaya per unit produk dihitung secara periodik, misalnya setiap akhir bulan, dengan cara membagi jumlah biaya yang diakumulasi ke dalam sebuah departemen selama satu periode dengan jumlah unit yang diproduksi oleh departemen tersebut dalam periode yang sama. Kemudian penentuan biaya menurut departemen. Kegiatan produksi yang dilakukan melalui beberapa departemen. Setiap departemen melaksanakan kegiatan atau proses tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan barang jadi. Departemen pertama melaksanakan pemrosesan awal terhadap produk, misalnya memotong atau membentuk produk atau komponen produk. Setelah pemrosesan oleh departemen pertama selesai dilakukan, unit produk ditransfer ke departemen kedua atau departemen lanjutan. Setelah menerima transfer dari departemen pertama, departemen kedua kemudian melaksanakan pekerjaannya, misalnya merakit atau mengecat. Setelah selesai dikerjakan di departemen kedua, unit produk ditransfer ke departemen berikutnya dan seterusnya, sehingga unit produk menjadi barang jadi dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Kemudian aliran fisik produksi. Produk bergerak dengan pola tertentu mengikuti aliran proses produksi. Pengetahuan mengenai pola pergerakan fisik produk penting bagi akuntan, karena akuntan mengikuti aliran biaya sesuai dengan aliran fisik produk. Fisik produk dapat bergerak dengan pola berurutan, paralel, atau selektif. Aliran produk berurutan adalah setiap unit produk diproses melalui serangkaian tahap pemrosesan yang sama. Dalam sebuah perusahaan dengan aliran produk berurutan dan mempunyai dua departemen, misalnya departemen pemotongan dan departemen perakitan. Yang kedua tadi aliran produk paralel. Dalam aliran produk paralel, komponen-komponen produk dikerjakan oleh departemen yang berbeda secara simultan. Setelah komponen-komponen produk tersebut selesai dikerjakan oleh masing-masing departemen, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan menjadi barang jadi, dan akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Terus yang ketiga itu aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif ini, unit produk diproses di departemen yang berbeda tergantung dari jenis produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Itulah tadi pembahasan atau penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.